Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga senyuman kalian detik ini lebih lebar dari detik-detik sebelumnya. Selaku hamba yang baik teman-teman semuanya, mensyukuri nikmat sudah menjadi sebuah kewajiban kita semua. Maka mari senantiasa mensyukuri semua nikmat yang ada dengan cara menggunakan segala nikmat tersebut dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, alhamdulillah podcast pertama pekan lalu disambut baik oleh teman-teman semuanya. Thank you loh ya. Dan yang belum dengerin nih, kuilah dengerin dulu. Sehingga bismillah kita akan lanjutkan podcast bersama ini gitu ya, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kemarin. Nah, podcast di channel Bang Ridho ini akan saya beri nama podcast bersama. So, teman-teman semua nanti bisa berbagi cerita juga ya di podcast ini. Dengan catatan harus berfaedah ya guys. Agar teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini mendapatkan manfaatnya. Insya Allah gitu ya. Nah, pada podcast yang kedua ini, sesuai dengan request teman-teman, dan kebetulan nih, bertepatan dengan genapnya usia Pondok Pesantren As-Salam Al-Islami Sri Gunung Tercinta, 33 tahun, gitu ya. Yang mana pondok ini berdiri sekitar tanggal 10 Juni tahun 1987. Selaku bagian dari pondok tercinta tentu menjadi sebuah kebanggaan ya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan ya, panjang umur sampai di detik ini. Maka doa terbaik untuk semuanya, mulai dari dewan guru gitu ya, para asatidz wal ustadzat, para santriwan santriwati, pegawai dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren As-Salam Al-Islami gitu ya. Semoga pondok ini bisa terus berbenah dan berkembang sehingga terus melahirkan produk-produk yang bisa memberikan kontribusi terbaik dan kebermanfaatan untuk agama dan negara ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, nah saya akan flashback lah ya, coba untuk menceritakan ulang ya, membuka kembali lembaran kenangan lama yang tertulis rapi dalam sejarah kehidupan saya. Wede, keren banget ya. Oke. Kurang lebih selama 6 tahun ya, 6 tahun saya menempuh pendidikan di Pesantren As-Salam. Ditambah lagi 1 tahun saya mengabdi di sana gitu ya. Tentu bukan waktu yang singkat ya, 7 tahun. Tentu bukan waktu yang singkat dan tidak akan gampang dilupakan gitu ya. Apalagi waktu di sana itu sangat-sangat berharga sekali ya. Semua kenangan indah itu akan terus menempel di dalam benak ini insya Allah, seperti itu ya. Yang mana harapannya dari cerita ini nanti insya Allah gitu ya, harapannya ada manfaat dan hikmah yang bisa diambil ya untuk kita semuanya, para pendengar setia podcast bersama ini insya Allah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian ya basa-basinya. Daripada bikin bosen ya, semoga teman-teman nggak bosen lah dengerin suara saya. Langsung saja kita masuk ke intinya inti. Wede. Yuk, selamat menyimak sahabat podcast bersama. Oke, bismillah ya. Jadi pada tahun 2009 ya, dari awal banget saya masuk pesantren sekitar tahun 2009. Alhamdulillah saya lulus dari sekolah dasar ya kan, sekolah dasar negeri 1 Tanjung Kerang ya, yang berada di daerah saya, seperti itu. Nah ceritanya ketika itu
ketika ingin meneruskan sekolah ke jenjang selanjutnya, ya, di sekolah saya gitu ya, semuanya itu melanjutkan ke SMP yang ada di desa saya, gitu ya. Seingat saya, yang masuk di pesantren itu hanya 2 orang, ya, 2 orang. Saya sama teman saya satu perempuan, itu doang. Yang lainnya semuanya ke eh, SMP, gitu ya. SMP yang ada di desa saya, seperti itu. Dan awalnya saya itu bukan ingin masuk ke Asalam, ya, ingin masuk Asalam. Saya itu ingin masuk di pesantren yang ada ya di daerah Betung, ya. Namanya daerah Betung, ya, daerah masih dekat sama desa saya gitu ya. Paling dari desa sekitar 15 sampai 20 menit, ya, lebih dekat lah seperti itu. Nah, namun ketika saya mau meneruskan ke sana gitu ya, om saya memberikan info bahwasanya sekolah tersebut masih baru dan masih belum direkomendasikan oleh om saya sendiri, ya, selaku orang yang tinggal ya dekat pondok tersebut. Nah, akhirnya ketika itu sempat hampir teralihkan ke SMP gitu ya. Sempat hampir teralihkan ke SMP, dan jujur aja nggak tahu kenapa gitu ya. Ketika ingin dipindahkan ke SMP, pribadi kok sedih gitu ya. Sedih dan rasanya nggak ridho untuk pindah ke SMP gitu ya. Singkat cerita, kebetulan ya Alhamdulillah Allah pertemukan sama salah satu warga ya yang ketika itu sedang menempuh pendidikan di Asalam. Nah, disitulah ya kan Allah pertemukan, dan saya banyak bertanya-tanya lah gitu ya, bertanya-tanya kepada orang tersebut, dan akhirnya saya tertarik untuk coba melihat pondok tersebut. Akhirnya saya sampaikan kepada orang tua untuk ingin melihat pondok tersebut. Nah, akhirnya orang tua setuju dan kita berangkat ke pesantren itu ya, Asalam Al-Islami, sekitar tahun 2009 itu ya 2009. Dan inget banget naik mobil carry kita dulu ya, kesayangan keluarga lah gitu ya, mobil carry. Sampai di pesantren, wah, mantap kan, mantap sekali. Pandangan pertama udah jatuh cinta lah gitu. Mantap banget lah pondoknya kan. Jadi wah, udah nggak tahu kenapa udah seret itu kan, udah kayak wah, jodoh gue gitu kan. Alhamdulillah, singkat cerita akhirnya saya bismillahirrahmanirrahim ya memutuskan untuk meneruskan sekolah di pondok pesantren As-Salam Al-Islami. Nah, jadi gitu ya teman-teman sekalian ceritanya. Jadi nggak langsung ke As-Salam. Jadi lumayan ada drama seperti itu. Ya, alhamdulillah masuk pesantren As-Salam Al-Islami ya. Ketika itu ya tes seperti biasa, ada tesnya ya, melengkapi semua berkas yang diminta dan lain sebagainya. Ya, itu udah pernah saya bahas ya di segmen kemarin ya, masalah Ayo Mondok itu ya, yang saya ingin mengajak teman-teman semuanya ya yang ingin menyekolahkan anaknya ke Asalam aja gitu ya. Itu udah saya bahas gimana cara daftar dulu, bisa dicek nanti di video itu. Selanjutnya masuklah kita ke pesantren ya, masuk ke pesantren, dan memang ujian kita menjadi santri ya, pasti yang pertama adalah berpisah dengan orang tua gitu ya. Ya gimana tidak gitu kan, kita dari lahir ya kan sampai segede itu, ketika itu sampai kelas 6 SD ya kan. 6 SD berarti kita masuk SD kan umur 5 tahun 11 5 tahun ya kan, 5 tambah 6 11, ya sekitar 11 12 tahun ya, 13 tahunan lah gitu lah ya, itu kita bersama orang tua gitu kan. Maka ketika berpisah, padahal nggak jauh kan, cuman jaraknya 1 jaman lah dari rumah gitu, 1 jaman dari rumah, tapi ya apapun itu pasti berpisah gitu kan, pasti berpisah.
baik itu tempat tinggal, ya kan, dan lain sebagainya. Pasti berpisah dan jarang bertemu, gitu ya. Dan itulah yang menjadi apa ya, ujian pertama ya seorang santri. Pasti itu adalah berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan keluarganya dan orang-orang kesayangan lainnya di rumah, gitu ya. Dan ini menjadi sebuah tantangan, dan ini menjadi sebuah ujian, ya, proses juga yang harus memang kita lewati bersama, gitu ya. Karena kita tidak akan bersama mereka terus, gitu kan. Ada saatnya kita harus berpisah, ya, untuk menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Dan orang tua menitipkan di pesantren itu bukan membuang, tapi ingin kita bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, nggak usah terlalu panjang lebar ya di cerita awal ini. Intinya seperti itu. Masuklah saya di pesantren, ya. Dan ketika itu peraturannya, anak baru nih ya, yang baru masuk, itu masuknya duluan, ya kan? Masuknya duluan. Jadi kakak kelas kita itu masuknya terakhiran. Pondok itu udah kayak milik kita semua ya, milik kita pribadi gitu ya. Semua kelas-kelas satu yang masih baru ya, anak baru yang baru masuk. Gitu. Nah, masuklah kita di pesantren. Aduh, ini kenangan-kenangan manis nih ya, kalau mau diceritakan ulang. Masuk pesantren ya, dengan segala bekal yang telah saya bawa ya, yang disiapkan oleh orang tua. Tinggallah di asrama gitu ya, makan ya, akhirnya kita mulai, saya dan teman-teman mulai melakukan aktivitas sebagai seorang santri lah, seperti itu ya. Makan ngantri ya kan, mandi ngantri ya kan, tidur bareng-bareng, pokoknya indah lah gitu ya, indah banget lah gitu. Nah, ingat banget ya ketika itu, di antara kegiatan kita ya, santri baru sebelum ada anak yang lama, itu dikuatkan dari segi bahasa gitu ya, bahasa Arab. Ingat banget orang ya, ustadz yang pertama kali ngajarin saya bahasa Arab ya, itu adalah Ustadz Bowo, nama beliau ya, Ustadz Bowo yang sekarang menjabat sebagai bendahara di As-Salam gitu ya. Beliau orang yang pertama kali ngajarin saya bahasa Arab gitu ya. Dari awal banget gitu, dari huruf hijaiyah ya, yang digabung menjadi sebuah kosakata Arab gitu ya. Misalkan babun ya kan, pintu. Ya, berarti ba, alif ba. Nah, gitu. Itu ingat banget ya, diajarin oleh beliau gitu ya. Ya, semoga Allah merahmati beliau dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah itu ya, setelah program itu akhirnya datanglah anak lama gitu ya. Nah, ketika datang anak lama, kehidupan kami pasti berubah gitu ya, berubah dengan adanya kakak kelas ya, kakak senior ya, sedikit berubah gitu, nggak lagi bebas dan semua aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasa ya. Ya, ala kulihal ya, alhamdulillah tambah seru gitu kan, tambah seru, ada kakak kelas yang membimbing kita, yang berbagi cerita bagaimana di pesantren dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu ya. Namun ya, di awal itu tantangannya ya, tantangan seorang santri itu yang pertama tadi ya, bisa menahan rindu ya kan, menabung rindu ya dengan orang tua dan juga orang kesayangan di rumah, dan juga sakit. Nah, nih sakit, entah kenapa gampang sakit gitu ya. Gampang sakit, dan anehnya obatnya itu adalah pulang ke rumah gitu. Jadi santri itu kalau sakit ya kan, pulang ke rumah langsung sembuh itu. Itu nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu kenapa. Dan saya pun juga merasakan itu, bahkan saking rindunya ketika itu ya, susahnya untuk berpisah dengan orang tua. Ingat banget, baru 3 hari gitu, 3 hari nyantri itu udah izin pulang. Ya, hal seperti ini bisa menjadi cerita lah ya, cerita untuk kita ya, untuk dikenang. Dan inilah sebuah proses gitu ya, proses yang memang benar-benar harus dilewati seperti itu ya.
Kemudian tadi ya, yang pertama rindu sama orang tua, yang kedua sakit, yang ketiga hilang barang. Ya, namanya kita hidup bersama ya, satu pondok kan, hidup dengan orang yang begitu banyak, pasti beragam juga gitu ya. Nah, hilangnya barang ini hal yang biasa gitu. Hal yang biasa, jadi sebisa mungkin harus diperhatiin lah ya barang masing-masing ya untuk para santri nih, gitu ya. Dan hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang membuat santri itu nggak betah gitu ya. Akhirnya ada yang pindah dan lain sebagainya. Maka di sini ingin share ya, ingin memberikan sedikit tips lah cara agar teman-teman yang sedang nyantri itu betah di pesantren. Yang pertama, ya kan, tadi supaya tidak rindu dengan orang tua, supaya pikiran kita tuh nggak mikirin rumah terus. Nah, harus berbanyaklah teman, gitu ya. Perbanyak cari teman, ya kan. Sibuk-sibuklah dengan teman-teman kita, ya. Sehingga dengan sibuknya kita dengan teman kita, itu mengalihkan pikiran kita untuk mikirin rumah, gitu ya. Mikirin rumah. Nah, seperti itu. Jadi harus memang benar-benar bisa mencari teman sebanyak mungkin, apalagi di pesantren kan, sayang lah kalau nggak ada teman gitu ya. Nah seperti itu, karena kalau kita menyendiri, nah itu yang menyebabkan kita itu ya nggak mikirin yang lain ya kan, mikir rumah lagi, nah itu akan menghambat proses belajar kita gitu ya. Selanjutnya barang-barang hilang ya dijaga dong ya, dijaga. Kalau santri kan identik dengan diberi tanda gitu ya, baik itu nama ataupun ciri khas lah kalau itu barang-barang kita gitu ya. Dan pesan banget nih gitu ya, walaupun teman-teman barangnya hilang, please lah jangan membuat rantai kriminal gitu ya. Kan sering tuh ya, kita kan misalkan kita ke masjid nih, ke masjid pakai sendal kan, ke masjid pakai sendal, udah sholat mau pulang hilang gitu ya. Nah orang yang kehilangan ini, nah ngambil lagi yang teman lainnya, terus akhirnya ya menjadi sebuah rantai kriminal gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi walaupun kalian semuanya hilang barang, jangan sampai ya mengambil punya orang juga gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman sekalian, saya kelas 1 ya, kelas 1 MTS, saya dulu masuk di kelas 1B ya. Jadi ada pembagian kelas A, B, C. Kalau zaman saya dulu sampai C. Sekarang udah sampai entah huruf apa gitu. Saking banyak kelasnya, alhamdulillah. Berarti kan santrinya tambah banyak gitu ya. Nah, saya 1B ya. Dan menariknya gitu ya. Saya dari kelas 1 sampai selesai di Asalam itu dapatnya kelas B terus. 1B, 2B, 3B, 4B ya. Oh, kalau 5, 6 itu udah jurusan gitu ya. 5 IPA dan 6 IPA. Ya, saya dulu anak IPA gitu ya. Oke, kembali ke kelas 1 tadi ya. Kelas 1 alhamdulillah ketika kelas 1 ya ada sebuah pengalaman juga diminta ya untuk ikut lomba MTQ. Nah, jadi gini-gini saya pernah ikut MTQ gitu ya. MTQ Musabaqah Tilawatil Quran ya. Yang pertama itu tingkat kecamatan ya, yang diadakan di Sungai Lilin ketika itu, dan Sungai Lilin menjadi tuan rumahnya ya. Saya ikut di bidang tartil. Dan ketika itu sebuah momen banget di mana ya saya membahagiakan orang tua lah gitu ya. Melihat orang tua menangis karena bahagia gitu ya ketika itu. Lanjut di tingkat kabupaten di Sekayu ya, ketika itu juga ikut lomba di bidang tartil dan hafalan 1 juz gitu ya. Nah itu inilah ya sebuah pengalaman saya ketika kelas 1, kelas 2-an lah seperti itu ya. Oke, lanjut nih ya. Lanjut alhamdulillah juga selama proses saya di Asalam gitu ya. Itu ya lancar-lancar aja gitu ya. Lancar aja, dan untuk belajar di kelas sendiri alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa paham gitu ya. Bisa paham, dan untuk nilai saya sendiri nggak jauh-jauh lah ya. Nggak jauh-jauh dari
nggak jauh-jauh dari apa namanya, tiga besar. Dan untuk di Asalam sendiri gitu ya, alhamdulillah anak-anak yang berprestasi itu dapat beasiswa. Nah, itulah sebuah apa ya, kebanggaan ya, syukur banget sama Allah Subhanahu wa taala dengan dapatnya saya beasiswa. Itu bisa sedikit meringankan beban orang tua gitu ya. Itu saya dapat beberapa kali lah beasiswa dari Asalam, alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman sekalian, di kelas 3 nih ya. Kelas 3. Oh ya, sebelum itu untuk informasi aja nih ya, untuk para santri, ujian seorang santri itu kurang lebih di 2 tahun awal gitu ya. 2 tahun awal tuh berat banget asli. 2 tahun awal tuh berat banget dan memang harus dilewati dengan susah payah, saya sampaikan gitu ya. Dan yang berjuang itu bukan hanya dari pihak anak-anaknya saja, bukan dari pihak anaknya saja yang nyantri, tapi juga yang harus berjuang keras juga adalah dari pihak orang tua. Artinya, saya sendiri sering pengen pindah, jujur aja gitu ya. Pengen pindah tuh udah sering banget menyampaikan ke orang tua ingin pindah. Nah, tapi di setiap saya menyampaikan ke orang tua ingin pindah, di situ juga orang tua menyampaikan kepada saya, menguatkan kepada saya untuk tetap di pesantren, gitu ya. Dan juga tentu kita sudah mengetahui bersama juga ya, banyaknya manfaat kita untuk bisa manfaat kita ketika kita menjadi santri di pondok gitu ya. Dan ini juga sudah saya bahas di segmen kemarin ya, di video kemarin tentang ayo mau untuk tidak salah, bisa dicek aja situ ya. Nah, 2 tahun ini berat banget asli. Kalau kita nggak kuat ya, ini ujiannya di sini 2 tahun awal ini ya, itu harus memang benar-benar kita lalui dengan perjuangan keras gitu ya. Maka di 2 tahun ini ya, ini bukan perhitungan secara teori ya, ini kan kembali ke masing-masing. Ini hanya sesuai dengan pengalaman saya gitu ya. Selama 2 tahun itu sangat-sangat berat sekali. Nah, di sini orang tua dan anak yang saya sampaikan tadi harus saling berjuang bersama ya. Jangan sampai kalah dengan ujian yang ada ya, sebuah proses lah, kita harus nikmatin itu. Insya Allah setelah 2 tahun akan apa ya, lebih ringan lah ya, lebih ringan dalam artian tuh masalah ini ya, betah dulu nih ya kan. Kalau nggak betah kan semuanya akan berat gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut tadi ya ke kelas 3 MTS. Di kelas 3 MTS ya sudah mulai beranjak dewasa lah ya, 3 SMP itu udah mulai beranjak dewasa, masa-masa pubertas lah kata orang-orang itu ya. Nah, di kelas 3 SMP itu di sinilah masa dimana teman-teman itu banyak yang berguguran gitu ya. Ada yang pindah ya, ada yang meneruskan di sekolah lain, ada yang ya intinya tidak lagi lanjut di Asalam. Nah, padahal sejatinya program kita di Asalam itu KMI gitu ya. Yang mana KMI ini yang 6 tahun gitu ya. 6 tahun baru bisa dapat ijazah pondok seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman mulai lumayan banyak ya yang gugur yang tidak meneruskan pendidikan di Asalam gitu ya. Saya hitung-hitung ya lebih 50% lah ya. Jadi ketika udah kelas 4 ya, satu alia itu udah sepi banget deh dia. Sepi banget karena banyak yang pindah. Dan saya sendiri alhamdulillah tidak tergoyahkan gitu ya. Alhamdulillah masih bisa bertahan ya sampai 6 tahun di pesantren tersebut. Oke, kelas 3 lanjut alia ya. Lanjut alia. Ya, seperti biasa lah, seperti biasa menjalankan keseharian sebagai seorang santri. Dan lanjut lagi jadi, nah kelas 2 alia ya. 2 alia itu saya ngambilnya jurusan IPA. Ya, 5 IPA. Nah, 5 IPA itu saya ambil, ya kan. IPA itu saya ambil karena gini ya, dulu tuh gini anunya, apa namanya? Anunya. Jadi gini dulu. Apa ya? Pemahamannya gini dulu. Saya pribadi juga ya. Kalau saya ngambil PAI ya, MAK, keagamaan, ketika kuliah saya hanya bisa ngambil di keagamaan aja jurusannya gitu ya. Sedangkan kalau saya di IPA itu saya bisa ngambil di agama, saya juga bisa ngambil di negeri. Nah, gitu dulu ya. Nah, ini persepsi saya sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada apa namanya persepsi lain ya monggo aja gitu ya. Akhirnya saya ngambil IPA.
ngambil IPA, 5 IPA dan 6 IPA gitu ya. Nah, 5 IPA kelas 2 Alia ini ya, ini sudah mulai kita diberikan proses baru lah ya, belajar baru, yaitu belajar memimpin ya. Kita diberikan kesempatan untuk belajar memimpin adik-adik kita ya. Jadi di kelas 2 Alia ini kita menjabat ya sebagai OSIS lah, kalau di luar OSIS. Kalau kita namanya OSA, Organisasi Santri As-Salam. Ketika awal itu ya kan, disinilah pengalaman pertama saya berorganisasi gitu ya. Disitulah saya terpilih ya, alhamdulillah menjadi wakil ketua. Nah, sembari berjalannya waktu ya, ketika itu ya, seingat saya gitu ya, itu ada perombakan gitu ya, ada perombakan kepengurusan yang mana akhirnya entah kenapa gitu ya, akhirnya saya dinaikkan menjadi ketua umum gitu ya. Jadi ketua umum menggantikan ketua yang dari awal itu ya. Nah, itu perombakan yang dilakukan oleh Dewan Guru ketika itu, melihat entah kenapa ya, lupa kemarin. Ini diadakan perombakan. Nah, ketika menjadi OSIS ini sebuah pengalaman sih ya. Pengalaman yang berharga banget ya. Bagaimana kita belajar untuk public speaking ya kan. Bagaimana cara kita belajar untuk mendidik. Bagaimana kita belajar untuk memimpin dan lain sebagainya gitu ya. Oke, setelah menjadi OSIS ya, udah kelas 2 naik ke kelas 2 Alia. Nah, kelas 6 ini lumayan berat juga ya di akhir-akhir untuk bisa lulus dari pesantren ya. Lumayan berat juga ujiannya. Ya, mulai dari pelajaran yang semakin berat pastinya, dan juga ujian kelulusan ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah kuatkan dan bisa dimudahkan untuk bisa lulus di pesantren As-Salam menjadi seorang alumni. Alhamdulillah gitu ya. Itu tepat di tahun 2015. Jadi kita ini angkatan ke-25 gitu ya. Alumni Intifado namanya. Angkatan ke-25. Nah, ketika wisuda, nah ini ada cerita nih ya kan. Ada cerita. Ketika wisuda gitu ya, ada cerita yang lumayan sedih ya, yang sampai detik ini tidak terlupakan oleh saya pribadi. Itu yang namanya wisuda kan, pasti kita ingin dihadiri oleh orang tua kita gitu ya, untuk mempertontonkan ya bahwasanya kita dulu itu yang memang belajar gitu ya, memang belajar bukan main-main gitu ya. Nah, akhirnya ketika wisuda kita undang orang tua untuk datang. Qadarullah gitu ya, takdirnya orang tua saya ketika itu tidak bisa datang karena bertepatan dengan mau ada acara akikah adik saya ya, Devia. Nah, sehingga ketika itu saya selaku abang yang baik gitu ya, itu harus mengalah dan tidak bisa dihajar oleh orang tua. Wah, itu momen yang, sedih banget lah gitu ya, sedih banget karena ya semua teman-teman orang tua datang gitu kan, dan memang saya sendiri ya, saya pribadi ingin mempertontonkan kepada orang tua saya bahwasanya ya saya itu selama nyantri itu ya belajar yang benar gitu loh, nggak main-main. Terbukti alhamdulillah gitu ya, ketika wisuda saya naik panggung 4 kali gitu ya. 4 kali, yang pertama prosesi wisuda, yang kedua santri terbaik, yang ketiga pidato perpisahan alumni, yang keempat saya terpilih menjadi pengabdian gitu ya, Ustadz pengabdian. Nah, ini kan kita ingin mempertontonkan kepada orang tua agar orang tua itu merasa senang gitu ya, merasa puas dan merasa tidak sia-sia ya untuk memperjuangkan kita selama di pesantren ya kan. Karena kan kita kan pesantren kan swasta ya, bayar gitu kan, nggak kayak negeri dan yang gratis gitu ya. Maka kita harus memang benar-benar belajar yang serius lah gitu ya. Maka pesan saya ya untuk semua santri yang sekarang sedang menempuh pendidikan di pesantren, ayolah teman-teman semuanya, jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita yang telah memperjuangkan kita ya, yang telah banting tulang untuk kita bisa meneruskan pendidikan di pesantren gitu ya. Jangan sampai kita kecewakan dengan
main-mainnya kita, dengan leha-lehanya kita, seperti itu ya. Nah, jadi jangan jangan sampai orang tua kita tuh kecewa dengan itu semua. Ya, semangat para santri yang sedang menempuh pendidikan di pesantren. Oke. Ketika itu nggak datang orang tua, dan momen wisuda pun terasa kurang wah gitu ya. Akhirnya setelah wisuda saya tidak banyak foto-foto sama teman-teman saya langsung pulang dengan om saya ya, tetap menggunakan seragam wisuda ya. Sampai di rumah saya langsung menerobos keramaian dan mencari orang tua saya dan langsung foto bersama gitu ya. Ya itu alhamdulillah sedikit mengobati lah rasa tadi yang lumayan sedih gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Oke, lanjut. Setelah wisuda alhamdulillah selesai dan kita dinyatakan sebagai alumni Pondok Pesantren As-Salam gitu ya. Dan lanjut lagi ngabdi gitu ya. Jadi saya nggak langsung kuliah. 2015 saya nggak langsung kuliah, saya ngabdi dulu. Dan memang ketika itu masih menjadi PR kita bersama ya. Pertanyaan yang paling angker yang sering saya sampaikan kepada adik saya itu ditanya mau kuliah kemana gitu ya. Entah karena memang belum disiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi saya berharap dengan saya mengabdi ini saya bisa mempersiapkan kemana saya ingin kuliah gitu ya. Alhamdulillah selama mengabdi gitu ya, ya coba untuk memanage lah saya mau kemana, dan saya akhirnya memilih untuk ke Lipia gitu ya. Jadi ada sedikit ketimpangan kalau dilihat ya. Jadi wah, tadi kan anak IPA kok ke Lipia. Karena gini teman-teman sekalian, jurusan kuliah itu yang tahu ya kalian gitu kan. Yang tahu ya kalian, yang ngerti dengan diri kalian itu ya kalian, bukan orang lain gitu ya. So apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain sampaikan ya, kalau memang itu menurut kalian pas, ya udah bismillah gitu kan. Jadi nggak ada salahnya untuk banting setir ya dari IPA ke agama, yang mana ketika itu pun saya berpendapat gitu ya, bahwasanya memang itu tujuannya gitu kan. Ketika saya masuk IPA itu saya bisa beralih ke jurusan lain yang mungkin ya kan suatu saat nanti yang pas menurut saya. Nah ternyata pas ya kan, memang saya akhirnya mengambil di agama di Lipia gitu ya. Nah saya ke Lipia dan uniknya saya gitu ya, saya tidak ada tes, tidak ada tes di kampus lain selain Lipia ya. Apalagi yang biasa kan gini kan, kalau kita udah lulus ya pesantren gitu ya, pasti yang kita daftar itu adalah SBMPTN, terus UNPTKIN ya, yang gitulah ya, seleksi berkas. Kalau nggak, saya itu nggak, entah kenapa saya itu sangat malas orangnya gitu ya, bukan malas apa-apa ya, malas ngurus berkas gitu ya. Akhirnya saya hanya daftar di Lipia Tok gitu ya. Nah sambil nunggu Lipia pengumumannya keluar, ketika itu daya teman-teman juga untuk tes di Timur Tengah ya, yang pada akhirnya alhamdulillah lulus semuanya, alhamdulillah gitu ya. Yang akhirnya saya bingung ya kan, dan singkat cerita alhamdulillah saya pilih Lipia. Nah kayaknya nanti saya juga akan cerita gimana saya bisa masuk Lipia gitu ya. Ini juga ada cerita yang lumayan menarik lah ya, insya Allah ke depan bisa saya ceritakan gitu ya. Kalau teman-teman setuju boleh komentar di bawah, saya akan ceritakan bagaimana kisah ya kan saya masuk Lipia. Wah ini lumayan lumayan dramatis juga gitu ya, apalagi dulu kan posisinya kita pertama kali merantau ke ibu kota. Oke. Alhamdulillah teman-teman sekalian, tak terasa sudah hampir setengah jam ya, udah lewat, malah setengah jam lewat. Teman-teman mendengarkan podcast ini ya, semoga tidak bosan, dan yang terpenting semoga ada manfaat yang bisa diambil dari cerita tadi ya, dari tadi yang saya ceritakan, pengalaman dari awal mendaftar ya sampai saya lulus menempuh pendidikan di Pondok Pesantren As-Salam. Ya sekali lagi selamat inilah ya, hari milad lah untuk Ponpes As-Salam Al-Islami yang ke-33 tahun. Doa terbaik lah untuk pondok tercinta. Dan pesan saya untuk kita semuanya, para santri itu tidak terbatas oleh lokasi dan durasi. Jadi tidak ada istilahnya mantan santri.
kapanpun dan dimanapun antum semuanya, kalian semuanya, kita adalah seorang santri. Yang mana kita harus menjunjung tinggi ya nilai-nilai yang telah kita dapatkan selama kita menyantri. Seperti itu. Karena ini adalah menjadi amanah kita semuanya gitu ya. Jangan sampai kita khianati dengan perbuatan kita di masa depan. Itu aja mungkin dari saya, Muhammad Ridho. Thank you udah dengerin sampai akhir ya, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Itu aja mungkin. Saya Muhammad Ridho mohon undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.